Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume 23 part 11. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan kekuatan Ruminas yang meningkat secara drastis hingga berada pada tingkatan yang berbeda. Dan kita juga diperlihatkan Ultima yang bertarung dengan begitu tengil. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Ruminas telah mengatakan sesuatu yang mengejutkan bahwa ia adalah Luminous Twilight Valentine yang asli. Ia mengatakan dengan tenang bahwa itulah kebenarannya. Ruminas kini menatap Twilight dengan dingin seolah sedang mengamati subjek eksperimennya. Dan tentunya, pengakuan Ruminas itu pun membuat Twilight bingung. Omong kosong macam apa ini? Jangan bercanda, akulah Divine Ancestor yang asli. Ruminas dengan tenang menatap Twilight dan menjawab bahwa itu salah. Kau memang Twilight, tapi kau tidak lengkap. Kurangnya memori di bagian paling penting pada dirimu itu adalah buktinya. Ruminas kemudian menjelaskan bahwa Nucleus Heart itu bersemayam di dalam jiwa, sedangkan yang membentuk Nucleus Heart itu adalah memori dan kepribadian. Jika memori dan kepribadian dipisahkan, maka akan menciptakan individu yang berbeda. Jadi intinya gini cuy, Divine Ancestor Luminous Twilight Valentine di zaman dulu telah menjadikan dirinya menjadi dua subjek eksperimen. Subjek pertama diberi nama Twilight Valentine yang mewarisi memori dan tubuh Divine Ancestor. Dan subjek kedua itu diberi nama Luminous Valentine yang mewarisi kepribadian Divine Ancestor. Karena Twilight mewarisi memori atau ingatan, maka level dan otoritas kekuatannya itu pun ikut terreplikasi. Dan berkat memorinya itu, ia menganggap bahwa dirinya adalah Divine Ancestor yang asli. Sedangkan Ruminas yang mewarisi kepribadian tentu memberinya kehendak kuat dan karisma yang mampu menekan orang lain. Tapi kekuatannya lebih rendah karena kurangnya level dan otoritas kekuatan. Namun karena sekarang Ruminas telah memperoleh memori atau ingatan secara tidak sengaja, memori dan kepribadian itu pun bersatu menjadi satu kesatuan dan membuat Ruminas bangkit kembali menjadi Divine Ancestor secara sempurna. Maka dari itulah Ruminas menyebut dirinya sebagai Divine Ancestor yang asli. Itulah klaim kebenaran menurut Ruminas. Divine Ancestor yang asli zaman dulu telah menghilang ketika ia mewariskan kepribadian kepada Ruminas. Sedangkan Twilight adalah tubuh yang kehilangan kepribadian aslinya. Meskipun tubuh Twilight adalah milik Divine Ancestor, tapi sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah Divine Ancestor yang sempurna. Tapi kenapa Divine Ancestor di zaman dulu malah menggunakan dirinya sendiri sebagai bahan eksperimen yang membuatnya bingung, bahkan kita juga bingung? Jawabannya adalah karena rasa ingin tahu Divine Ancestor yang sungguh gila itu nyata. Dengan berhasilnya eksperimennya ini, ia dapat menyimpulkan berbagai macam hal tentang jiwa, memori, kepribadian, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, Ruminas menatap Twilight dan berkata, "Kuakui bahwa kau adalah pewaris Divine Ancestor, tapi kau bukanlah dirinya yang sejati. Karena aku memiliki kepribadian dan mendapatkan semua ingatanku kembali, maka sekarang akulah Divine Ancestor yang sebenarnya." Dan tentunya, Twilight tak bisa menerima kesimpulan Ruminas tersebut. Ia menatap Ruminas dengan jijik dan berkata, "Kau yang asli dan aku yang palsu katamu. Omong kosong macam apa ini? Hentikan retorika lecehmu itu." Twilight yang sangat marah itu langsung menembakkan sebuah peluru sihir ke arah Ruminas. Peluru sihir itu pun berubah menjadi bentuk rantai dan menyegel Ruminas. Setelah berhasil menangkap Ruminas, Twilight kemudian melepaskan serangan pamungkasnya.
Siapapun dirimu, itu tidak penting. Jadi binasalah dalam duniaku. Eternal Twilight. Itu adalah jurus rahasia dari skill Ultimate Evil King Angramanyu yang membuat siapapun binasa dan mustahil kabur dari kematian yang menjeratnya. Namun betapa mengejutkannya, serangan Twilight tiba-tiba lenyap di tangan Ruminas. Ruminas mengatakan bahwa ia juga telah mewarisi memori tentang skill Ultimate Evil King Angramanyu milikmu. Karena pengetahuan adalah kekuatan, jadi aku dapat menghadapi serangan sekejam apapun darimu. Twilight yang melihat serangannya lenyap seketika itu pun terdiam tanpa sepatah kata. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Twilight kemudian melancarkan serangan pamungkasnya lagi, seolah yang tadi adalah sebuah kesalahan. Mati kau, Eternal Twilight. Akan tetapi, Ruminas justru malah tersenyum dan mengatakan bahwa itu sia-sia saja. Serangan Twilight itu pun dilenyapkan Ruminas dengan begitu mudah. Ruminas berkata, karena aku sudah mendapatkan semua ingatanku kembali, skill Ultimate Lustful King Asmodeus telah berevolusi menjadi skill Ultimate Benevolent King Ahura Mazda. Ini adalah otoritas yang berpasangan dengan skill Ultimate Evil King Angramanyu milikmu. Karena ini seperti berpasangan denganmu, jadi lebih mudah bagiku untuk menetralisir semua teknikmu. Dan tentunya, apa yang baru saja terjadi itu pun membuat Twilight hanya terdiam. Ia yang seharusnya berada di posisi pemangsa, kini berubah menjadi yang dimangsa. Bahkan setelah diberitahu bahwa ia tidak sempurna, Twilight masih kehilangan ketenangan untuk menerima fakta tersebut. Sedangkan di satu sisi, Ruminas juga punya sedikit masalah tersendiri. Setiap ingatan yang kembali pada dirinya kini seperti mimpi buruk. Bahkan semua eksperimen yang pernah dilakukan Twilight kini membanjiri kepala Ruminas. Karena Twilight kehilangan kepribadiannya, Twilight telah melakukan serangkaian kejahatan yang di luar nalar. Tidak ada etika, mengabaikan kemanusiaan, dan selalu mengejar hasil semata. Setelah mengingat semua itu, Ruminas menatap Twilight dengan iba dan berkata, "Baiklah, kejahatanmu juga menjadi tanggung jawabku. Aku yang akan mengurusnya, jadi binasalah dengan tenang." Namun Twilight masih tak terima dan berteriak, "Jangan bercanda, aku tidak akan mengakuimu, aku tidak akan pernah mengakuimu." Dalam sekejap mata, Ruminas langsung menghantam perut Twilight dengan lututnya hingga membuat Twilight terkapar di tanah. Ruminas kemudian membisikkan sesuatu dengan berkata, "Aku tidak butuh pengakuanmu, karena yang terpenting adalah kebenarannya." Setelah Ruminas mengatakan itu, ia kemudian mengangkat tangannya ke langit untuk memanggil pedangnya. Meskipun pedang Necros miliknya sudah hancur, tapi Ruminas masih memiliki pedang yang dipercayakan Vel dan Ava saat ia masih menjadi Divine Ancestor di zaman dulu. Seketika itu juga, pedang itu pun memenuhi panggilan Ruminas. Dan nama pedang itu adalah Dharma, salah satu pedang kelas Genesis yang hanya ada 7 di dunia. Pedang Dharma kelas Genesis itu pun mengakui Ruminas sebagai tuhannya. Sebagai buktinya, bentuk pedang itu telah berubah sesuai kehendak Ruminas dan terlihat mirip dengan pedang Necros kesayangan Ruminas. Bahkan gilanya, pedang itu memiliki eksistensi poin sebesar 20 juta. Dengan meningkatnya kekuatan Ruminas yang mencapai eksistensi poin sekitar 20 juta, maka total eksistensi poin Ruminas sekarang mencapai sekitar 40 juta. Twilight yang melihat pedang itu pun sangat tercengang. Karena Twilight mewarisi ingatan, ia tahu seberapa besar kekuatan dari pedang tersebut. Jika pedang itu digunakan, maka ia hanya bisa menyerah dan sudah tidak ada peluang baginya untuk menang. Tepat ketika Ruminas menodongkan pedang itu, Twilight sangat ketakutan dan berteriak, "Hentikan! Hentikan! Hentikan!" Dan pada saat itulah, Ruminas melepaskan serangan terkuatnya. Memory End Requiem, Requiem for the Dead. Serangan itu pun mengenai Twilight dengan telak dan mengubahnya menjadi abu dalam sekejap. Di detik-detik kematiannya, ia berteriak dengan penuh penyesalan. Twilight juga menyadari kesalahannya dan mengerti bahwa kata-kata Ruminas adalah benar. Sampai pada harinya, ia pun musnah sepenuhnya.
Setelah Twilight dimusnahkan sepenuhnya, muncul suara tepuk tangan yang bergema kini perlahan mendekati Ruminas. Ruminasama, Anda benar-benar luar biasa. Dan ternyata itu adalah Rain yang dari tadi hanya nonton pertarungan Ruminas. Ruminas menjawab, "Kau cerewet seperti biasanya, Rain. Seharusnya kau membantuku dari tadi." Rain mengatakan bahwa ia juga sangat membenci Twilight, tapi sayangnya aku tidak mendapat kesempatan untuk membantu Anda, Ruminasama. Selain itu, Rain juga mendengar percakapan Ruminas yang membuatnya sangat terkejut. Rain dengan hati-hati bertanya, apakah Ruminasama yang sekarang adalah Ruminas yang menerima nama dari Veldenava? Rain ingin memastikan sejauh mana Ruminas yang ia kenal masih sama seperti biasanya. Ruminas kemudian menjawab bahwa aku adalah aku yang kau kenal. Memori tentang Divine Ancestor kini hanya terintegrasi ke dalam diriku. Oleh karena itu, semua otoritas Divine Ancestor yang diwariskan kini menjadi milikku. Dan gilanya, sekarang Ruminas memiliki dua skill ultimate, yaitu skill ultimate Benevolent King Ahura Mazda dan skill ultimate Evil King Angramanyu milik Twilight yang kini juga bisa diakses Ruminas. Setelah menjawab pertanyaan Rain tersebut, Ruminas kemudian mengubah fokusnya kembali ke medan perang untuk memahami situasinya. Di sana Ruminas melihat Mizari yang menjaga Secret Sanctuary Resurrection sebagai penggantiku. Memulihkan dan menghidupkan orang-orang di medan perang pasti sangat sulit baginya. Namun Rain menjawab bahwa itu tidak apa-apa. Mizari itu sangat hebat. Dan segera setelah itu, Ruminas dan Rain kemudian pergi ke tempat Mizari. Setelah sampai di sana, Ruminas kemudian berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Mizari. Serahkan saja sisanya kepadaku." Mizari pun sangat lega setelah tugasnya dapat selesai dengan aman. Scene kemudian berpindah ke medan perang bagian timur, di mana Hinata dan Jenderal Kalgurio yang sedang melawan Cryptid yang berbentuk humanoid. Di sana juga ada Benimaru yang memberikan dukungan. Meskipun Benimaru disebut dukungan, tapi daya serangnya jauh lebih kuat dari orang-orang yang ada di sana. Sambil menatap para monster Cryptid yang tak terhitung jumlahnya, Benimaru berkata, "Nyala, Hell Flare." Benimaru pun terus membakar para monster Cryptid yang mencoba menghancurkan penghalang suci. Ia juga terus menebas para Cryptid yang mendekat hanya dengan sekali tebasan. Di tengah situasi ini, ada beberapa pasukan yang menonjol di medan perang. Mereka adalah 200 anggota Black Number di bawah komando Testarossa. Berkat kerja keras mereka, ruang gerak di medan perang mulai tercipta. Benimaru kini berdiri di titik pusat penghalang suci bagian timur yang sedang diaktifkan oleh Kardinal Nikolaus. Karena Benimaru berada di tengah-tengah sasaran musuh, Benimaru pun tidak kekurangan mangsa. Meskipun berada di tengah gerombolan monster Cryptid, tapi Benimaru masih bersemangat. Sejak mengetahui kabar kembalinya Rimuru Sama, Benimaru yakin bahwa kemenangan sudah di depan mata. Benimaru kemudian memberikan semangat kepada semua orang untuk membakar semangat juang mereka. Hurra! Sedangkan pertempuran di medan perang bagian selatan kini masih sangat sengit. Itu adalah pertempuran yang luar biasa antara Altima dengan Swim yang berada pada level yang berbeda. Tidak ada satupun orang-orang di sana yang mampu mengganggu pertarungan mereka. Bagi Altima, Swim memanglah kuat. Tapi Swim sama sekali tidak mengancam daripada musuh-musuh kuat yang pernah ia hadapi sebelumnya. Kekuatan dan teknik Swim memang luar biasa. Jika terkena satu serangan saja, sudah dipastikan akan mati. Namun tidak ada gunanya jika level pertarungan ini setara dengan permainan kejar-kejaran seperti anak-anak. Dan sekarang, Swim terlihat sangat kesal. Dengan ego Swim yang masih rapuh, ia tidak tahan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia hanya memiliki kemampuan menghancurkan yang lemah dan tidak memiliki pengalaman mengatasi kesulitan. Serangan sinar cahaya yang seharusnya mampu menghancurkan Altima menjadi debu, kini terus dihindari Altima dengan begitu mudah. Serangan sinar cahaya itu ditembakkan dari telapak tangan Swim yang memiliki kecepatan subcahaya yang sangat mematikan. Tapi karena gerakan tangan Swim tidak begitu cepat, Altima dapat mengamati gerakan tubuh Swim untuk menghindari setiap serangan yang dilepaskannya.
Selain itu, setiap pukulan yang dilepaskan Swim juga sangat kuat. Namun itu hanyalah pukulan yang mudah dibaca yang hampir seperti amatiran. Jadi tidak mungkin bisa mengenai Ultima. Jika Swim mempelajari seni bela diri, Swim mungkin akan berkembang menjadi monster yang tak terkalahkan. Meskipun Swim memiliki eksistensi poin 20 kali lipat lebih besar dan memiliki kecepatan sub cahaya, tapi Ultima dapat mengimbanginya dengan menggunakan sihirnya. Ultima juga mewarisi teknik dari Damrada dan menguasainya setelah berlatih keras dengan Zegion. Ia juga punya pengalaman bertarung melawan sosok yang lebih tinggi, yaitu dengan True Dragon Felgreen. Bagi Ultima, Swim jauh lebih lemah dari Felgreen sehingga terasa seperti lawan yang bisa ia remehkan. Dan sekarang, Ultima kini menyerang dengan menggunakan 2 pisau pukul di tangan kanan dan kirinya untuk menyerang Swim yang tertutup armor yang sangat keras. Karena pisau yang digunakan Ultima itu mirip senjata yang digunakan oleh Asuma di anime Naruto, pisau itu bisa digunakan untuk menusuk dan memukul. Itu adalah senjata tingkat mitos yang bilanya terdapat racun mematikan. Ultima kini berlari ke sana kemari sambil menyerang dengan tengil. Ultima kini tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku sudah bosan dengan pertarungan ini. Kurasa aku harus mengakhirinya." Segera setelah itu, Ultima kemudian melepaskan serangan beracunnya. Limit End. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。